Kalian harus nunggu penjelasan gue di chapter 2 karena kita di jendela yang beda banget. Gue penasaran, gue cari tahu apa sih negara yang paling sukses menjemput bonus demografinya. Dan gue mau pelajarin. Dan ini biar bisa jadi saran apa yang harus disiapin untuk kalian yang nonton video ini. Dan data yang gue temuin adalah Korea Selatan. Kalian harus ngerti loh, dulu di tahun 1960 pasca perang, mereka tuh jauh lebih miskin daripada Indonesia. GDP per kapita mereka 150-an dolar. Dan mereka tahu, pas mereka nanti di puncak demografi di sekitar 2005 sampai 2010, mereka gerak dan siapin yang dari 1970-an. Di situ ada 3 poin penting yang pemerintahnya lakuin. 1, bener-bener double down pendidikan. Dari 1965 yang cuma 10% yang kuliah, sampai 1995 yang 70% berhasil kuliah. Kedua, mereka bangun ekosistem semua industri-industri yang padat karya. Dan waktu itu fokusnya teknologi, itu bener-bener digandeng abis-abisan dari LG, Samsung, Hyundai, dan mereka ngebentuk grup yang namanya Chaebol, kita kenalnya. Nah, poin ketiga yang sebenarnya sekarang jadi problem Indonesia adalah mereka berhasil memeratakan ekonominya. Program urbanisasi desa-desa yang ujungnya bikin ketimpangan dari yang paling kaya ke paling miskin itu jadi nggak sejauh itu. Kenapa ini dibilang best practice? Karena kejadian yang paling ideal adalah semua tuh udah siap jauh-jauh hari sebelum puncaknya. Karena mereka sadar, kalau pas puncak demografi ekosistemnya belum jadi, mereka benar-benar jadi kayak kejar-kejaran. Dan kalau misalnya kejar-kejarannya itu nggak nyampe, kelewatan total jendela itu dan mereka nggak mungkin jadi negara kayak sekarang. Tapi kita harus paham ya, Korea itu berada di zaman yang berbeda sama kita. Yang lebih apple to apple sekarang sebenarnya Vietnam. Negara yang puncak demografinya di 2035, which is lebih telat daripada kita ya, udah mulai ngebangun ekosistemnya di 2010. Alhasil tahun 2023 yang fokusnya di 3 hal juga. Pertama, investasi pendidikan gede-gedean. Ngedorong investasi asing buat manufaktur jadi akhirnya ekspor mereka gede. Dan mereka reformasi aturan-aturan perdagangan sama pembuatan bisnis. Ini ngaruh banget ya. Ease of business. Itu yang membuat banyak banget asing mau dan berani invest di negara mereka. Makanya kemarin kayak Apple dan banyak banget perusahaan gede pilih untuk taruh di Vietnam dibanding di Indonesia. Kenapa informasi ini penting? Untuk ngasih tunjuk ke kalian bahwa sepenting itu semua pihak ngerti 2030 itu cuma 5 tahun lagi sebelum angka produktivitas kita turun.